Assalamualaikum. Terima kasih kalian sudah klik video ini dan selamat datang di channel Rika Ro. Teman-teman, kali ini kembali lagi aku akan menceritakan kepada kalian tentang kisah pilu seorang mahasiswa semester 3 yang jasadnya ini ditemukan terbungkus kasur pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 di Dusun Kecemek, Desa Bayur Kidul, Kecamatan Cilamaya Kulon, Karawang. Nah, awalnya dia ini sempat dinyatakan hilang dan diduga diculik lantaran ada sebuah pesan WhatsApp yang meminta uang tebusan sebesar 400 juta. Dan ternyata dia ini tewas di tangan seseorang yang baru 1 minggu dikenalnya, yang diyakini orang tersebut merupakan seorang dukun. Padahal dukun gadungan. Nah, gimana sih kisah sebenarnya? Yuk kita bahas. Nah teman-teman, mahasiswa ini bernama Fatan Ardian. Dia berusia 19 tahun. Dia ini dikenal sebagai anak yang baik, ramah. Dia berkuliah di Universitas Telkom. Dan teman-temannya juga mengatakan bahwa Fatan ini adalah temannya yang selalu ceria dan juga aktif di berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Bahkan Fatan ini juga dikenal sebagai seorang mahasiswa yang jago banget bermain voli. Informasinya mereka ini baru saja merencanakan untuk mengadakan camping nih di awal bulan Februari. Namun sayangnya sebelum keinginan Fatan itu terpenuhi, dia menghilang. Bahkan orang tua Fatan mengatakan terakhir kali Fatan ini sempat berpamitan untuk pergi ke rumah seorang temannya. Tapi ternyata Fatan tidak pernah sampai ke rumah temannya yang dimaksud. Teman-teman, sedikit informasi ya, Fatan dan keluarganya ini tinggal di perumahan dinas Peruri, Teluk Jambe Timur, Karawang. Kadiman, sang ayah, mengatakan hari itu Minggu 10 Januari 2021 tepatnya jam 7 malam, Fatan ini pamit ke rumah temennya yaitu yang bernama Aji ya. Saat itu dia pergi menggunakan sepeda motor Honda Beat berwarna biru, memakai kaos dan juga celana berwarna hitam. Tapi sampai pagi hari Fatan ini nggak pulang ke rumah gitu kan. Karena khawatir, akhirnya keluarganya ini pun mengeceklah ke rumah teman yang disebutkan itu. Ternyata Fatan tidak pernah ke sana. Dan orang tuanya ini langsung shock dan khawatir ya teman-teman, karena ternyata Fatan ini bahkan nggak pernah ke rumah temannya itu. Dan di hari yang sama ayahnya ini malah mendapatkan pesan WhatsApp meminta uang tebusan dan juga ancaman. Pesan itu bahkan dikirim lewat HP-nya Fatan. WA itu bertuliskan seperti ini ya: segera kirimkan uang 400 juta ke rekening yang tertulis jika masih ingin bertemu dengan Fatan. Ya, saat mendapatkan pesan itu, keluarganya ini bingung gitu ya. Ini beneran atau Fatan ini bercanda gitu ya? Karena pesan tersebut dikirim lewat nomornya Fatan. Tapi pada saat orang tuanya ini mencoba untuk menelpon, Fatan itu nggak angkat-angkat teleponnya gitu loh. Nah, lalu karena merasa khawatir, akhirnya keluarganya ini pun memilih untuk melaporkan hal ini ke polisi. Dan ternyata di keesokan harinya, tepat di hari ketiga Fatan ini menghilang, jasadnya itu malah ditemukan dengan kondisi terlilit sarung dan juga bed cover gitu ya. Kemudian terbungkus dengan plastik merah serta mengalami pendarahan otak lantaran ada luka hantaman benda tumpul di kepalanya. Nah, awalnya polisi ini sempat tidak mengetahui ya identitas korban. Kemudian setelah pihak keluarga akhirnya memastikan bahwa korban itu benar-benar adalah Fatan Ardian ya, yang dikenali dari celananya, dari kawat giginya, tahi lalat dan juga ada gigi yang patah.
Dan berdasarkan hasil forensik, korban ini sudah meninggal antara 2 sampai 4 hari sebelum ditemukan. Kemudian dengan sangat sigap ya, polisi akhirnya bergerak untuk menangkap si pelaku. Dan polisi mendapatkan keterangan bahwa Fatan ini baru saja mengenal 2 orang yang baru sekitar 1 minggu dikenal ya, yaitu yang bernama Jovi berusia 31 tahun dan Hussein yang berusia 21 tahun. Nah, Jovi ini adalah orang yang dikatakan dia itu bisa melihat makhluk gaib gitu. Jadi Fatan ini sempat bercerita kepada ayahnya, dan Jovi ini meyakinkan Fatan bahwa dia melihat Fatan ini sedang diikuti oleh sosok yang katanya menyerupai eyangnya, dan itu bisa membuat sial katanya gitu. Dan Jovi ini juga mengatakan gitu ya, bahwa Fatan ini harus segera mengusir makhluk gaib itu dari tubuhnya. Dan karena ditakut-takuti seperti itu, akhirnya lama-kelamaan Fatan ini percaya ya dengan hal tersebut. Ternyata Fatan tidak pergi ke rumah temannya, melainkan dia pergi ke kontrakan Jovi yang terletak di Kampung Cilalung, Desa Mekarjaya, Kecamatan Purwasari. Nah, saat sampai di kontrakan, hanya Jo dan Fatan aja nih yang masuk, sedangkan Hussein dia menunggu di luar. Saat di dalam kontrakan yang berukuran sekitar 4 kali 4 meter itulah akhirnya terjadi perdebatan nih antara Jo dan Fatan. Di situ Jo mengatakan dia kesal dengan Fatan karena Fatan ini nggak menepati janji untuk memberikan hutang. Dan Jo juga berkata ya, katanya saat itu dia ada tersinggung dengan kata-kata dari korban. Kemudian dia langsung memukul Fatan sekali. Pada saat dipukul itu, Fatan ini melawan gitu ya. Jadi akhirnya terjadilah adu fisik. Lalu Jo ini membenturkan kepala Fatan ini dengan kuat ke tembok ya teman-teman. Dan saat itu Fatan langsung jatuh terlentang nih teman-teman. Nah, pada saat jatuh terlentang itu Jo langsung mencekik Fatan. Dan tidak lama Fatan pun akhirnya meninggal dunia. Hussein yang dari tadi di luar informasinya ya, akhirnya dia pun masuk ke dalam dan dia terkejut nih melihat Fatan ini kok meninggal dunia. Akhirnya dia juga sempat beradu mulut dengan Jo, karena kok Jovi ini sampai membunuh Fatan gitu loh. Tapi akhirnya Hussein pun menurut saja ya, dan kemudian malah membantu untuk mengikat kedua tangan dan juga kakinya Fatan. Lalu tubuhnya korban ini kemudian dibuat di dalam posisi bungkuk gitu ya, kayak dilipat, dan kemudian dililit sama plastik dan bed cover. Ya, hari Senin keesokan harinya ya, tanggal 11 Januari 2021, Jovi ini pun lalu mengirimkan WhatsApp dari HP-nya Fatan kepada keluarganya Fatan. Dan dia menuliskan nih, katanya apabila keluarganya ingin Fatan ini selamat, segera kirimkan uang sebesar 400 juta. Dan dia juga menuliskan nomor rekening atas nama Hussein. Padahal saat itu kondisinya Fatan ini sudah meninggal dunia. Kurang ajar banget kan mereka ini teman-teman. Lalu pada hari Selasa 12 Januari 2021 ya, karena tidak kunjung ditransfer nih uang yang mereka minta, akhirnya mereka pun berencana untuk membuang jasadnya Fatan ini karena mulai mengeluarkan aroma yang gak sedap ya. Nah, kemudian sekitar jam 12 malam Jovi dan Hussein, karena mereka ini ternyata tidak bisa mengendarai mobil, akhirnya mereka menelpon dan mengajak seorang temannya yang bernama Rio untuk membuang jasadnya Fatan ke Cilamaya menggunakan sebuah mobil minibus carry merah pinjaman. Dan keesokan harinya nih, 2 orang warga yang sedang lari pagi akhirnya menemukan jasadnya Fatan ini di sebuah parit dengan kondisi masih terbungkus bed cover dan plastik merah tadi. Dan teman-teman, hari Kamis 14 Januari 2021 sekitar jam 4 sore, dengan taktik khusus nih, akhirnya polisi yang sudah mengantongi identitas pelaku akhirnya menangkaplah Hussein dan Jovi ini di depan pabrik mobil di kawasan BIC Cikampek.
Hussein pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan ya. Sementara Jovi, si pelaku utama ini melarikan diri dan terpaksa pada saat itu polisi menabrak motor pelaku utama ini. Dan kemudian Jovi pun menabrak gerobak soto dan sate yang berada di seberang Bank BNI Cikampek. Sedangkan tersangka satunya lagi yaitu yang menjadi supir pada saat itu yang bernama Rio, dia ditangkap di malam harinya. Dan teman-teman, akibat perbuatan bejatnya mereka ini dijerat dengan pasal 338 subsidiar 170 dan 351 ayat 1, atau mereka akan dipenjara selama 15 tahun. Nah, bagaimana nih teman-teman, menurut kalian dengan hukuman yang akan diterima oleh mereka, apakah sudah setimpal ataukah bagaimana ya? Karena kan mereka sebenarnya berbuatnya nggak rata gitu ya. Ada yang cuman sebagai supirnya, tapi ya tetap aja sih mereka bersalah karena membantu orang lain untuk berbuat kejahatan. Dan teman-teman, sampai di sini dulu video aku kali ini tentang sebuah kejadian yang baru aja terjadi di bulan Januari ini. Teman-teman, selalu hati-hati dan waspada, dan sampai jumpa di videoku selanjutnya.